Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Umar. Alamat Sentoro Lumajang, tanggal lahir 16 Juni 2022. Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas kuliah dari dosen Dr. Ahmad Imanul Mutakin MPDI, mata kuliah model dan strategi belajar mengajar dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah, yang akan membahas tentang teori belajar kognitivisme dan humanisme. Langsung saja, tidak banyak berbasa-basi, langsung ke pembahasan, yaitu teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme merupakan teori belajar yang muncul setelah teori behavioristik. Hadirnya teori belajar kognitif untuk merespon teori belajar behavioristik yang hanya memperhatikan kondisi fisiologi saja. Jadi teori kognitivisme ini adalah teori untuk menangkal atau merespon dari teori yaitu behavioristik. Hadirnya teori kognitif ini untuk merespon dari teori behavioristik yang cuma melihat dari kondisi fisiologi dan lingkungan siswa, seperti itu. Jadi teori kognitivisme ini adalah teori untuk melihat kondisi mental peserta didik yang diamati, seperti itu. Oke, jika teori belajar behavioristik mengutamakan adanya stimulus dan respon, maka lain halnya dengan teori belajar kognitif yang tidak hanya memperhatikan stimulus dan respon, tetapi juga mengutamakan adanya perubahan mental dan perilaku, seperti cara peserta didik memahami suatu hal, cara peserta didik berpikir, dan cara peserta didik menggunakan pengetahuannya. Itu teori kognitivisme. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh teori kognitif. Yang pertama yaitu Jean Piaget, yang kedua David Assemble, yang ketiga yaitu Jerome Bruner. Oke, langsung kita ke yang pertama, yaitu tokoh dari teori kognitif, yaitu Jean Piaget, beranggapan bahwa suatu perkembangan kognitif adalah sebuah proses yang terjadi secara genetik. Oleh sebab itu, proses genetik diyakini berdasarkan dari kondisi biologis seseorang. Jadi itu menurut teori Jean Piaget. Dalam hal ini, kondisi biologis dapat dilihat melalui adanya perkembangan atau pertumbuhan yang terjadi pada sistem saraf. Misalnya seorang yang bertambah usia, maka susunan sistem saraf semakin kompleks, bahkan akan kemampuan yang dimiliki akan semakin bertambah. Yang kedua yaitu dari teori kognitif ada David Assemble, mengutamakan kegiatan pembelajaran yang bermakna. Ya, ia membagi dua kegiatan, yaitu belajar bermakna, meaningful learning, dan kegiatan menghafal, yaitu rote learning. Yang pertama yaitu kegiatan bermakna. Maksudnya itu apa? Maksudnya dalam kegiatan belajar bermakna itu belajar yang bermakna dapat diartikan sebagai proses belajar di mana informasi baru selalu dikaitkan dengan suatu pemahaman yang sudah dimiliki oleh seorang yang sedang belajar. Yang kedua yaitu teori menghafal. Belajar menghafal suatu kegiatan yang dimana peserta didik berusaha untuk menerima dan memahami suatu materi pembelajaran yang telah diberikan oleh gurunya atau dari materi pembelajaran yang dibaca seperti buku. David Assemble itu beranggapan
kegiatan pembelajaran baru akan bermakna jika guru dapat mengkombinasikan konsep, prinsip, dan informasi verbal dengan baik. Dengan kata lain, proses pembelajaran hanya dilakukan dengan menghafal saja tidak akan mampu membuat kegiatan belajar menjadi bermakna. Sebab itu, supaya proses pembelajaran bisa bermakna, maka seorang guru wajib untuk mampu mempresentasikan hal-hal yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Sementara itu, peserta didik harus berusaha untuk memahami apa yang diberikan oleh guru. Itu menurut David Eisumbel. Jadi menurut David itu ada dua dari teori kognitif, itu ada dua pembagian, yaitu belajar dari apa itu namanya, belajar bermakna dan belajar menghafal, dari teori dari David Eisumbel. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu dari toko kognitif lagi, yaitu dari toko kognitif Jeommer Brunei, yang menyatakan bahwa suatu proses pembelajaran atau pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, dengan kreatif, apabila seorang guru dapat memberikan kesempatan pada peserta didik demi menemukan sebuah konsep, aturan, teori, dan pemahaman yang berkaitan dengan kehidupan. Di sini Jerome Brunner memberikan 3 model terhadap kognitif. Yang pertama itu tahap enaktif. Tahap enaktif itu adalah tahap yang dimana seorang sudah bisa melakukan berbagai macam aktivitas agar memenuhi suatu lingkungan yang ada di dekatnya. Misalnya peserta didik mampu menendang bola tetapi tidak mampu untuk mengungkapkan lewat kata-kata. Yang kedua yaitu tahap ikonik. Tahap ikonik adalah ketika seseorang sudah mengerti berbagai jenis objek dengan melihat gambar-gambar atau visual verbal. Dengan kata lain, pada tahap kognitif ini seorang akan memahami suatu hal melalui suatu perubahan atau perbandingan. Misalnya peserta didik sudah memiliki gambaran tentang mobil yang sudah berjalan tapi tidak bisa mengungkapkan dalam bentuk kalimat. Yang ketiga itu tahap simbolik. Tahap simbolik adalah tahap kognitif ketika seorang sudah memiliki kemampuan untuk menciptakan gagasan atau ide-ide sifatnya abstrak, biasanya akan dipengaruhi dengan kemampuan yang dimilikinya, seperti kemampuan bahasa dan kemampuan logika. Itu jadi itu dari teori kognitif dari para tokoh kognitif. Lanjut lagi, yaitu contoh teori kognitif. Di situ ada dua, yaitu untuk penerapan teori kognitif. Bagi seorang guru, sebaiknya minta kepada peserta didik untuk menggambarkan pengalaman. Contoh menceritakan pengalaman liburan dalam bentuk cerita atau dalam bentuk sebuah visual audio. Nomor 2 yaitu memberikan bantuan kepada peserta didik ketika sedang menghadapi suatu masalah dengan cara memberikan solusi-solusi dan menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis. Jadi ketika siswa terkena masalah, guru membantu tapi tidak membantu semuanya agar murid itu lebih mandiri dan berpikir kritis. 3. Membantu peserta didik untuk memaksimalkan ide-ide atau gagasan agar dapat terwujud. 4. Mengajak para peserta didik untuk membiasakan diri melakukan diskusi. Jadi sering-sering mengajak murid itu untuk bekerja kelompok dan melakukan diskusi untuk lebih memberikan pengalaman yang lebih luas seperti itu. Yang kelima yaitu seorang guru dapat meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik dengan cara
membuat permainan, menyampaikan materi pelajaran menggunakan visual gambar. Jadi seorang guru bisa menggunakan permainan dalam pelajaran atau menggunakan visual gambar, menggunakan. Selanjutnya yaitu teori humanisme. Secara luas, definisi teori belajar humanistik ialah sebagai aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan perkembangan. Sedangkan secara sempit, pembelajaran diartikan sebagai upaya menguasai kajian ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Pertumbuhan yang bersifat jasmaniah tidak memberikan perkembangan tingkah laku, perubahan atau perkembangan hanya disebabkan oleh proses pembelajaran seperti perubahan habit atau kebiasaan sebagai kemampuan dalam hal pengetahuan, sikap, kemampuan, dan keterampilan. Itu pengertian dari teori humanisme. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh teori humanisme ada dua, yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers. Abraham Maslow bagi menganut teori humanistik, rangkaian pembelajaran berangkat dan kembali kepada individu, dan teori-teori belajar humanistik kognitif dan kulturistik. Teori inilah yang paling abstrak yang mendekati dunia filsafat. Realitasnya, pandangan ini membahas pembelajaran dengan segala aspek dalam kemasan paling ideal. Artinya, pandangan ini menaruh minat pada pemikiran pembelajaran yang paling ideal dan relevan pada pembelajaran pada umumnya. Charles Rogers juga menyatakan bahwa peserta didik yang belajar hendaknya tidak ditekan, melainkan dibiarkan belajar bebas. Peserta didik diharapkan bisa mengambil langkah-langkahnya sendiri, berani bertanggung jawab atas langkah-langkah yang diambil. Dalam konteks tersebut, Roger menyatakan ada 5 yang penting dalam proses belajar humanistik, yaitu sebagai berikut. 1. Hasrat untuk belajar. Keinginan untuk belajar dikarenakan adanya dorongan. Yang kedua yaitu belajar bermakna. Seorang yang beraktivitas akan selalu mempertimbangkan apa aktivitas tersebut mempunyai makna bagi dirinya. Yang ketiga itu belajar tanpa hukuman, merupakan belajar yang terlepas dari hukuman atau ancaman, menghasilkan anak bebas untuk melakukan apa saja dan mengadakan percobaan hingga menemukan sendiri suatu hal yang baru. Belajar yang kelima yaitu belajar dan perubahan. Keadaan dunia terus berubah, karena itu peserta didik harus belajar untuk menghadapi serta menyesuaikan kondisi dan situasi yang harus berubah. Dengan begitu, belajar yang hanya mengingat fenomena untuk menghafal kejadian tidak dianggap cukup. Contoh penerapan dalam pembelajaran humanistik yaitu pada awalnya pertemuan seorang guru dapat memberikan motivasi agar mereka termotivasi untuk belajar, seperti itu. Tujuan pembelajaran dipaparkan oleh guru, namun apabila ada murid yang belum memahami, guru dapat menjelaskan ulang untuk memastikan murid-murid benar-benar paham. Penting bagi pengajar ataupun guru untuk memahami ciri dan karakter murid yang akan diajarkan supaya dapat menyesuaikan keinginan murid. Contoh penerapan teori belajar humanistik: memfasilitasi sumber materi atau berbagai media kreatif. 2. Menjalin komunikasi yang baik dengan murid. 3. Mendorong murid untuk semakin meningkatkan kreativitas. 4. Menjaga suasana belajar tetap kondusif. Melakukan yang kelima itu melakukan kegiatan yang mendorong murid untuk selalu aktif selama proses belajar berlangsung. Nah, itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan dalam perkataan atau penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga masih belajar.
Itu saja dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.